Halo teman-teman inspirasi, pernah nggak sih kalian merasa diremehkan oleh orang yang kalian hormati? Bagaimana rasanya jika orang yang kalian anggap keluarga sendiri malah menusuk dari belakang? Hari ini, aku akan membawakan kisah nyata yang begitu menyentuh dan mungkin banyak dari kita bisa merasakannya. Tentang seorang menantu yang dihina mertuanya hanya karena dianggap miskin. Namun siapa sangka, di balik luka yang dalam, ada keberanian yang luar biasa. Bagaimana rasanya ketika rumah yang kamu bangun dengan keringat dan air mata justru menjadi alasan kamu dihina di tanah orang lain? Dan apa yang akan kamu lakukan jika rumah itu berdiri di atas tanah milik mertua yang tidak menghargaimu? Apakah kamu akan tetap bertahan atau memilih pergi dengan harga diri utuh? Teman-teman inspirasi, cerita penuh. Makna inspirasi kali ini akan membuka mata dan hati kita semua tentang perjuangan, keberanian, dan bagaimana cara seseorang membalas hinaan dengan elegan. Tapi sebelum kita mulai kisah yang penuh emosi ini, yuk bantu support kami dengan menekan like, share video ini ke teman-teman yang mungkin butuh inspirasi seperti ini, dan jangan lupa subscribe agar kamu selalu mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya dari kami. Siap? Tarik nafas yang dalam. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Rani. Usia 28 tahun. Seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku adalah anak sulung dari keluarga petani biasa, dan suamiku, Dimas, bekerja sebagai buruh proyek bangunan. Meski hidup kami jauh dari kata mewah, tapi kami selalu mencoba bersyukur atas rezeki yang Allah beri. Setelah menikah 2 tahun lalu, aku dan Dimas memutuskan membangun rumah mungil di atas tanah milik orang tua Dimas. Lokasinya tepat di samping rumah mertua. Awalnya, aku merasa beruntung karena tanah itu diberikan oleh ayah mertua. Katanya, biar anakku bisa dekat sama orang tuanya. Aku tersenyum haru saat itu, merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar suamiku. Rumah itu sederhana, hanya berdinding bata yang belum diplester sepenuhnya, dengan atap seng yang kami beli dari hasil tabungan menikah. Meski belum sempurna, aku dan Dimas bangga, karena rumah itu kami bangun dari hasil kerja keras kami sendiri, tanpa meminjam uang, tanpa meminta bantuan orang tua. Hari-hariku diisi dengan rutinitas sederhana. Aku membuka warung kecil-kecilan di depan rumah, menjual gorengan, kopi, dan mie instan untuk para tetangga dan pekerja proyek yang lewat. Dimas selalu berangkat pagi-pagi untuk bekerja di proyek bangunan, dan aku sibuk di dapur. Awalnya, hubungan dengan mertua terasa baik-baik saja. Mereka sering datang ke warungku, bahkan kadang membawakan sayur atau buah dari kebun belakang rumah mereka. Ibu mertua sering membantu menjaga anak kami yang baru berusia 4 tahun saat aku sibuk di dapur. Namun, lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang berbeda. Mertua mulai sering melontarkan komentar-komentar kecil yang terasa menusuk. Awalnya, aku pikir mungkin hanya gurauan. Tapi ternyata, lama-lama kata-katanya mulai terasa seperti sindiran. Sabar, Ran, ucap Dimas saat aku curhat di malam hari. Orang tua memang kadang suka bicara seenaknya, tapi mereka tetap orang tua kita. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku mencoba memaklumi dan berpikir, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi nyatanya, hari-hari berikutnya, perlakuan mereka mulai berubah lebih dingin dan kaku. Dan saat itulah, aku mulai menyadari bahwa kebersamaan yang awalnya terasa hangat, kini mulai berjarak. Sore itu, langit mendung menggantung di atas kampung. Aku sedang menyapu halaman depan ketika tanpa sengaja mendengar pembicaraan mertua dengan tetangga sebelah, Bu Rini. "Kasihan ya, Bu," ucap ibu mertua sambil menunjuk ke arah rumahku. Rumahnya kecil begitu. Cuma tembok yang belum diplester, lantainya pun masih semen. Cuma numpang di tanah kami, tapi gayanya kayak punya segalanya. Aku tertegun. Sapu yang kugenggam serasa berat. Aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Mertua yang selama ini kupikir menyayangiku, ternyata membicarakanku seperti ini di depan orang lain. Bu Rini hanya tersenyum kaku, tampak tak nyaman. Tapi ibu mertua melanjutkan, "Coba, kalau Dimas menikah sama yang lain,
Mungkin sekarang dia sudah punya rumah bagus. Ini malah dapat istri yang kerjaannya cuma jualan gorengan. Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat harga diriku. Sakit sekali. Aku segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu pelan. Air mata tumpah tanpa bisa kuhentikan. Malam harinya, aku menceritakan semuanya pada Dimas. Ia tampak marah tapi berusaha menenangkan. Aku nggak akan diam aja, Ran. Tapi ini orang tuaku. Kita nggak bisa langsung pergi begitu saja. Ucapnya mencoba bijak. Tapi, Mas, aku nggak kuat dengar mereka ngomong kayak gitu di depan orang lain, Isaku. Aku tahu, aku juga nggak suka. Tapi tolong, sabar ya. Kita tetap bangun rumah ini pakai uang kita sendiri. Kita nggak pernah minta apa-apa dari mereka. Dimas mencoba menenangkan dengan memelukku. Tapi malam itu, rasa sakit di hatiku seperti sudah terlalu dalam. Sejak hari itu, aku mulai merasa canggung saat berpapasan dengan ibu mertua. Tatapan sinis dan kata-kata tajam mulai menjadi makanan sehari-hari. Esok paginya, saat aku menjemur pakaian, ibu mertua melewati halaman kami sambil melirik ke arahku. Bajunya itu terus, Ran. Nggak malu ya? Katanya setengah berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengatur jemuran, tapi hatiku kembali tercekat. Aku berusaha kuat, tapi dalam hati aku mulai bertanya, sampai kapan aku harus tahan begini? Hari-hari berikutnya, perlakuan ibu mertua makin menjadi. Seakan setiap gerak-gerikku selalu salah di matanya. Warung kecilku yang biasanya ramai perlahan mulai sepi. Entah kenapa. Sampai akhirnya, aku tahu penyebabnya. Sore itu, saat aku membeli sayur di warung Bu Rini, aku mendengar desas-desus dari tetangga-tetangga lain. Katanya, ibu mertuanya Rani melarang warga beli di warung dia. Bisik seorang ibu-ibu. Loh, kok tega ya? Sahut yang lain. Aku yang berdiri tak jauh dari mereka. Hanya bisa terdiam. Jantungku berdegup kencang. Kupastikan apa yang kudengar benar adanya. Malamnya, aku mengadu pada Dimas. Mas, aku dengar ibu melarang orang-orang beli di warung kita. Ucapku dengan suara bergetar. Dimas menghela napas panjang. Aku juga dengar, Ran. Tapi aku belum berani bicara sama ibu. Aku takut bikin masalah makin besar. Aku memandang suamiku. Kecewa sekaligus pasrah. Aku tahu Dimas di posisi yang sulit. Tapi rasa sakit ini makin tak tertahankan. Hari demi hari, warungku makin sepi. Pendapatan menurun drastis. Uang yang biasanya bisa untuk beli kebutuhan dapur, kini tak cukup, bahkan untuk sekedar membeli beras dan minyak. Ibu mertua tak berhenti sampai di situ. Dia mulai mengatur-ngatur isi rumah kami. Tiba-tiba saja, dia masuk ke rumah tanpa permisi, memindahkan barang-barangku sesuka hati. Wong ini masih numpang kok, barang-barangmu ini bikin rumah makin sumpek. Katanya tanpa rasa bersalah. Aku hanya bisa terdiam, menggigit bibir, agar tidak menangis di depannya. Tapi di dalam dada, rasanya seperti ada bara yang terus membara. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha mengingatkan diri sendiri bahwa aku adalah menantu. Tapi lama-lama, aku merasa harga diriku diinjak-injak. Saat malam tiba, aku menatap rumah kecilku yang kini terasa seperti sangkar. Tempat yang dulu kami bangun dengan cinta dan harapan, kini terasa sesak dan menyesakkan. Dan saat itulah aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku harus terus bertahan hanya karena rasa hormat pada mertua? Suatu pagi, aku sedang menyapu halaman ketika tiba-tiba ibu mertua datang dengan wajah masam. Tanpa basa-basi, dia langsung menunjuk ke arah pintu warungku. Ran, tutup saja warung itu. Orang-orang sudah gak ada yang mau beli juga, bikin malu aja. Bentaknya di depan tetangga yang kebetulan lewat. Aku terkejut dan merasa darahku mendidih. Tapi aku menahan amarahku sekuat tenaga. Ibu, ini usaha saya, Bu. Jawabku pelan, berusaha tetap hormat. Usaha? Usaha kok di tanah orang? Ini tanah saya. Rumah kamu pun berdiri di atas tanah saya. Jangan sok berkuasa di sini. Suaranya meninggi, membuat beberapa tetangga memandang ke arah kami. Aku menunduk dalam, menahan air mata agar tidak jatuh di depan banyak orang. Saat malam tiba, aku duduk di ruang tamu bersama Dimas.
Suamiku terlihat gelisah. "Mas, aku nggak sanggup lagi begini. Kita harus ambil keputusan," ucapku lirih. Dimas menatapku, lalu berkata, "Pelan, aku juga capek, Ran. Tapi rumah ini kita bangun di tanah mereka. Kalau kita pergi, kita nggak punya apa-apa." Aku menghela napas berat, dilema mulai menyelimutiku. Pergi artinya kehilangan rumah yang kami bangun dari nol, tapi bertahan artinya terus dihina dan dipermalukan. Malam itu, aku terjaga sampai larut. Pikiranku dipenuhi banyak pertanyaan. Aku melihat sekeliling rumah mungil ini, dinding bata yang kami susun sendiri, lantai semen yang kami poles malam-malam demi hemat biaya, hingga warung kecil yang menjadi saksi perjuangan kami. Semua ini hasil kerja keras kami, tapi kenapa rasanya aku seperti numpang di hidupku sendiri? Saat itulah aku mulai membulatkan tekad. Aku harus melakukan sesuatu. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Tapi apa yang akan kulakukan? Apa aku siap mengambil langkah besar yang bisa mengubah semuanya? Hari itu aku sudah bulatkan tekad. Setelah bermalam-malam bergelut dengan rasa sakit, kecewa, dan amarah, aku memutuskan untuk mengambil keputusan besar. Pagi itu aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Dimas pulang lebih cepat dari proyek. Ketika dia tiba, aku langsung menatapnya penuh keyakinan. "Mas, aku sudah memutuskan," ucapku tegas. Dimas memandangku penuh tanya. "Memutuskan apa, Ran?" "Aku mau kita robohkan rumah ini. Kita pergi dari sini, Mas. Aku nggak mau lagi hidup di tempat yang bikin harga diriku diinjak-injak." Suaraku bergetar, tapi tatapanku mantap. Dimas tampak kaget. "Ran, ini rumah kita, rumah yang kita bangun dari awal. Kalau kita hancurkan, kita nggak punya tempat tinggal," ucapnya pelan, mencoba mengingatkanku. Aku menghela napas dalam, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Justru itu, Mas. Rumah ini memang milik kita, tapi tanahnya bukan. Selama kita masih di sini, kita akan terus dianggap numpang, akan terus dipermalukan. Aku nggak mau anak kita tumbuh besar di lingkungan yang merendahkan ibunya sendiri." Suaraku kini terdengar lebih mantap. Dimas memandangku lama. Di matanya, aku bisa lihat pergulatan batin yang hebat. Tapi akhirnya, dia menggenggam tanganku erat. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku ikut, Ran. Kita mulai dari nol lagi, tapi kita mulai di tempat yang benar-benar milik kita." Air mata akhirnya tumpah juga, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Keesokan harinya, aku dan Dimas mulai membongkar rumah mungil kami. Satu persatu bata yang dulu kami susun dengan cinta, kini kami lepas dengan tangan sendiri. Beberapa tetangga hanya bisa terdiam dari kejauhan, menyaksikan kami yang tanpa ragu merobohkan rumah yang kami bangun dengan susah payah. Ibu mertua yang melihat kami dari serambi rumahnya, tampak terpaku. Matanya membelalak, mungkin tak percaya dengan apa yang kami lakukan. "Hei, kalian ngapain?" teriaknya sambil berjalan cepat ke arah kami. Aku menatapnya datar. Kali ini, aku tak gentar. "Kami sedang membereskan rumah kami, Bu. Kami nggak mau numpang lagi di tanah ini," ucapku tegas. Ibu mertua tampak marah, tapi juga terkejut. Ia seakan tak menyangka bahwa kami benar-benar akan meninggalkan rumah ini begitu saja. "Apa kalian sudah gila? Mau tinggal di mana kalian nanti? Kalian nggak punya apa-apa," hardiknya. Aku hanya tersenyum tipis. Lebih baik nggak punya apa-apa daripada terus diinjak-injak. Dan tanpa menunggu jawabannya, aku kembali membantu Dimas merobohkan sisa tembok rumah kami. Saat itulah aku tahu, harga diri jauh lebih penting daripada sekadar tembok dan atap. Sore harinya, rumah kami hampir rata dengan tanah. Batu bata dan kayu-kayu kami kumpulkan di pinggir halaman. Beberapa tetangga datang mendekat, menawarkan bantuan. "Rani, Dimas, kalian yakin mau pergi?" tanya Pak RT dengan wajah prihatin. Aku mengangguk sambil tersenyum lemah. "Iya, Pak, kami ingin mulai hidup baru di tempat lain." Dimas menambahkan, "Kami sudah ada rencana, Pak. Kami mau pindah ke desa sebelah. Mulai dari nol, bangun rumah kecil dari sisa-sisa ini." Pak RT hanya mengangguk pelan. "Kalian berdua memang kuat. Semoga nanti rezeki kalian makin lancar." Mendengar itu, hatiku sedikit hangat. Aku sadar
Walaupun ada mertua yang merendahkan, masih ada orang-orang yang peduli dan mendukung kami. Malam harinya, kami tidur di rumah mertua sementara waktu, karena rumah kami sudah rata dengan tanah. Suasana makan malam begitu dingin. Ibu mertua diam 1000 bahasa, hanya melirik kami sesekali dengan pandangan tajam. Tapi aku dan Dimas sudah mantap. Kami sudah memutuskan dan tidak akan mundur. Besoknya, kami mengangkut sisa material rumah dengan bantuan tetangga ke truk kecil yang kami sewa. Anak kami, si kecil, duduk di pangkuanku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi aku yakin, suatu hari nanti, dia akan bangga pada keputusan kami. Sebelum pergi, aku sempat berdiri sejenak di depan rumah mertua. Bu, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau selama ini saya banyak salah. Ucapku pelan. Ibu mertua hanya diam, tanpa sepatah kata pun. Aku dan Dimas lalu melangkah meninggalkan halaman itu, tanpa menoleh ke belakang lagi. Di dalam truk, aku menggenggam tangan suamiku erat. Kami mungkin tak punya rumah lagi saat ini, tapi kami punya sesuatu yang jauh lebih penting. Harga diri dan keberanian untuk memulai hidup baru. Dan di detik itu juga, aku tahu. Keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang lebih besar. Perjalanan kami menuju desa sebelah tidak jauh, tapi terasa begitu berat. Truk kecil yang membawa sisa material rumah berderit-derit menapaki jalanan berbatu. Aku duduk di samping Dimas, menggenggam tangan anak kami yang mulai tertidur di pangkuan. Sesampainya di desa baru, kami disambut hangat oleh Pak Umar, seorang kerabat jauh dari Dimas yang menawarkan sebidang tanah kecil di pinggiran desa. Di sini nggak luas, tapi cukup buat mulai lagi, katanya ramah. Aku menatap lahan kosong itu. Tanah yang masih penuh rumput liar, tapi di mataku, ini seperti halaman harapan baru. Kami mulai membangun pondok sederhana dari kayu dan bata bekas yang kami bawa. Tak ada dinding kokoh seperti rumah lama kami, tapi kami membangun dengan tawa dan semangat. Bukan dengan tekanan. Hari-hari pertama sangat sulit. Dimas kembali bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara aku membuka warung kecil di pinggir jalan desa. Kali ini aku jualan seadanya. Gorengan, kopi, dan kebutuhan pokok yang mampu kami beli. Meski sederhana, para warga di sini lebih ramah dan mendukung. Tak ada sindiran, tak ada hinaan. Bu, gorengannya enak. Besok saya beli lagi ya, kata seorang ibu-ibu muda sambil tersenyum. Aku tersenyum tulus, sesuatu yang lama tak kulakukan di rumah lama. Meskipun penghasilan belum seberapa, tapi aku merasa warung ini adalah langkah pertama menuju kehidupan baru yang lebih sehat. Malam-malam kami lewati dalam kehangatan. Tak ada lagi pintu rumah yang dibuka paksa mertua. Tak ada lagi teriakan atau hinaan. Di dalam pondok kecil ini, aku, Dimas, dan anak kami merasa lebih rumah daripada sebelumnya. Aku mulai sadar, bahagia itu bukan soal besar kecilnya rumah, tapi soal di mana kita bisa merasa dihargai dan dihormati. Dan kini, aku mulai merasakannya kembali. Hari berganti minggu, perlahan warung kecilku mulai dikenal warga desa. Meski hanya menjual jajanan sederhana, aku mulai punya pelanggan tetap. Suatu hari, datang seorang lelaki paruh baya yang ternyata adalah pemilik toko sembako besar di desa. Bu Rani ya? Saya dengar dari warga, gorengan ibu paling enak. Kalau ibu mau, saya bisa bantu pasok barang dagangan dengan harga grosir, katanya ramah. Aku kaget sekaligus senang. Kesempatan seperti ini sangat berarti bagi kami yang baru merintis dari nol. Tanpa pikir panjang, aku menyetujuinya. Terima kasih, Pak. Saya sangat terbantu. Jawabku penuh syukur. Dimas pun makin semangat. Ia mulai menerima proyek-proyek kecil dari warga desa untuk memperbaiki rumah atau membuat teras. Suatu malam, saat kami duduk di depan pondok menikmati teh hangat, Dimas menatapku sambil tersenyum. Ran, aku nggak nyangka, di sini kita malah merasa lebih bebas ya. Aku mengangguk. Iya mas, walaupun rumah kita kecil, tapi nggak ada yang merendahkan kita di sini. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tahu perjuangan masih panjang, tapi kami sudah membuktikan bahwa kami bisa berdiri sendiri.
tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan yang paling membuatku lega, kami melangkah tanpa lagi membawa luka dari masa lalu. Justru, luka itu kini menjadi kekuatan baru untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Dari jauh, aku memandang pondok mungil kami yang perlahan mulai terasa seperti rumah sesungguhnya. Mungkin ini memang jalannya. Tuhan ingin kami belajar arti perjuangan dan harga diri. Aku yakin, ini baru awal. Masih banyak langkah-langkah ke depan yang harus kami tempuh. Dan aku siap untuk itu, bersama keluarga kecilku. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kami mulai stabil. Warung kecilku tumbuh jadi kios yang lebih layak. Aku bahkan sudah bisa menambah stok barang, dari kebutuhan pokok hingga jajanan anak-anak. Dimas pun semakin dikenal di desa ini sebagai tukang bangunan yang handal. Ia kini menangani proyek-proyek yang lebih besar, seperti membangun gazebo dan memperbaiki mushola desa. Suatu pagi, saat aku sibuk di warung, aku melihat sosok yang tak asing berdiri di kejauhan. Jantungku seketika berdegup kencang. Itu ibu mertua, berdiri canggung di seberang jalan. Aku tak percaya. Setelah semua yang terjadi, kenapa beliau tiba-tiba datang? Perlahan beliau melangkah mendekat. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah dari terakhir aku melihatnya. Ran, panggilnya lirih. Aku terdiam, memandang wajahnya yang biasanya keras. Kini tampak lebih rapuh. "Apa kabar, Bu?" Tanyaku pelan, menahan gejolak di dalam hati. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ibu dengar dari Pak RT, kalian pindah ke sini, mulai dari nol, dan sekarang kamu malah lebih sukses daripada waktu tinggal di rumah lama." Aku tak tahu harus berkata apa. Ibu salah sama kamu, Ran." Lanjutnya pelan. "Ibu sering rendahkan kamu, padahal kamu kuat, kamu hebat." Ucapannya membuat dadaku sesak. Selama ini, aku hanya berharap dihormati, bukan dipuji. Tanpa sadar, air mataku menetes. Dimas yang baru saja datang dari belakang langsung merangkulku. Kami bertiga terdiam dalam keheningan yang penuh emosi. Akhirnya, ibu mertua membuka suara lagi. Boleh ibu numpang minum kopi di warungmu?" Aku mengangguk pelan. "Silakan, Bu." Hari itu, untuk pertama kalinya, aku duduk bersama ibu mertua tanpa kemarahan di antara kami. Ia menikmati secangkir kopi dari warung kecilku, di tempat yang dulu mungkin tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Dan di momen itu, aku tahu ada sesuatu yang mulai luluh. Setelah secangkir kopi dan beberapa obrolan ringan, ibu mertua menatapku dalam-dalam. "Ran, kamu tahu kenapa ibu sering keras ke kamu?" Tanyanya perlahan. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. "Ibu, takut anak ibu susah. Ibu takut Dimas hidup menderita karena kalian gak punya apa-apa. Tapi ternyata ibu salah. Kamu malah jadi istri yang justru bawa Dimas ke arah yang lebih baik." Kata-katanya mengiris hatiku. Antara ingin marah karena baru sekarang ia mengakuinya, tapi juga ingin lega karena akhirnya dia menyadari, ibu cuma gak bisa melihat dari sudut pandang kamu. Tapi setelah kamu pergi, rumah sepi. Ibu baru sadar, rumah besar, tapi tanpa kehangatan itu kosong, Ran. Aku mulai menangis, pelan-pelan. Ibu minta maaf. Maaf karena udah hina kamu. Maaf karena gak pernah percaya sama kamu. Ucapnya tulus, membuat air mataku mengalir deras. Dimas memegang bahuku erat. Kami bertiga larut dalam suasana haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari itu, luka lama mulai sembuh. Tidak sepenuhnya hilang, tapi aku tahu, permaafan adalah langkah pertama. "Bu, saya juga minta maaf kalau selama ini sering keras kepala." Jawabku sambil tersenyum tipis. Ibu mertua memelukku. Untuk pertama kalinya. Malam itu, aku, Dimas, dan ibu mertua makan malam bersama di warung kecil kami. Sambil bercengkrama, kami mulai membangun ulang jembatan yang sempat runtuh. Mungkin kami tidak akan kembali tinggal bersama. Tapi setidaknya, kami saling memahami dan saling memaafkan. Dan itulah pelajaran terbesar dari semua ini. Bahwa harga diri dan keberanian memang penting, tapi memaafkan juga adalah bentuk kemenangan paling indah. Teman-teman inspirasi, begitulah kisah perjalanan Rani dan Dimas. Sebuah perjalanan dari rasa sakit,
keputusasaan hingga bangkit, dan menemukan makna sejati dari sebuah rumah dan keluarga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa harga diri dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri adalah hal yang sangat berharga. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada membuktikan bahwa kita mampu melangkah meski tanpa dukungan siapapun. Namun, lebih dari itu, kita juga belajar tentang memaafkan. Bahwa memaafkan bukan berarti kita lemah, tapi justru menandakan kita cukup kuat untuk mengakhiri luka yang pernah ditorehkan orang lain. Rani tidak hanya berjuang membangun kembali kehidupannya, tapi juga membangun kembali jembatan kasih sayang dengan ibu mertuanya. Sebab pada akhirnya, kehangatan keluarga bukan soal materi atau kemewahan, melainkan soal hati yang saling menerima dan menghargai. Teman-teman inspirasi, semoga kisah ini bisa menjadi cerita penuh makna inspirasi, yang mengajarkan kita untuk selalu percaya pada diri sendiri dan tidak takut untuk memulai kembali dari nol. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar teman-teman inspirasi lainnya juga bisa mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.